Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Di depan pintu kamar, ada seorang perempuan yang berdiri diam menatap ke arahku dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Tapi sebelum aku cerita bagaimana aku bisa melihat sosok itu, aku akan menceritakan awal mulanya. Awal mulanya waktu itu kira-kira tahun 2005, aku tinggal di sebuah desa. Aku tinggal bersama bapak dan mama di sebuah rumah kecil. Dan saat itu rumah kami itu kiri dan kanannya pekarangan semua. Karena memang desa aku itu waktu itu masih sangat sepi. Aku saat itu kira-kira umur 5 tahunan. Sore hari itu sekitar jam setengah 5. Aku ikut pergi bersama mamaku ke salah satu rumah temennya yang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah kami. Dan sampailah mamaku ke rumah temennya. Kebetulan teman mamaku lagi duduk di depan rumah. Kemudian mamaku ngobrol dengan temannya di depan rumah tersebut. Selang beberapa menit, lama-lama aku merasa bosan dan pengen pulang. Namun, aku saat itu juga melihat ada dua anak yang seumuran denganku lagi bermain. Melihat itu, aku tertarik ikut ke sana. Melihat aku beralih ke sana, mamaku hanya berteriak, "Hei, mau kemana? Jangan jauh-jauh mainnya." Kemudian, dia melanjutkan lagi ngobrol dengan temannya. Singkat cerita, mamaku sudah selesai mengobrol dengan temannya dan sudah hendak mau pulang. Namun saat itu, karena keasikan ngobrol, jadi nggak tahu aku pergi kemana. Dan melihat aku sudah nggak ada di situ. Saat itu hari sudah hampir gelap, sekitar jam setengah 6 sore. Melihat aku nggak ada, mamaku mencari aku ke sana kemari, berlarian. Setelah beberapa menit mencari ke sana kemari, akhirnya aku ditemukan juga. Ayo cepet pulang. Mama cariin kamu dari tadi. Nggak mau, aku masih mau main. Ayo pulang. Ngapain kamu main sendirian di sini? Nggak mau, aku masih mau main. Lihat teman-temanku juga masih main di sana. Ayo pulang. Orang gak ada siapa-siapa. Ada itu mah, mereka lagi melambaikan tangan. Turunin aku mah. Kata mamaku, saat itu aku ditemukan di belakang sekolah. Dan rumor yang beredar di belakang sekolah itu memang angker. Di situ ada banyak banget sampah dan baunya juga sangat busuk. Dan di dekat situ ada sebuah sumur. Aku main di dekat situ. Sehabis maghrib, mamaku cerita kejadian barusan kepada bapak. Cuman bapak menanggapinya tidak serius. Dia mengatakan bahwa itu hanya imajinasi anak-anak. Setelah bapakku tahu kejadian sore hari itu, bapakku menghiraukannya dan menyuruh kami untuk lebih baik segera tidur malam. Malam itu pintu kamar kami tidak ditutup, hanya menyisakan gorden yang menutupinya. Aku saat itu masih tidur bersama kedua orang tuaku. Malam itu terasa malam yang normal seperti malam biasanya. Jam demi jam berlalu, namun saat jam 1 malam, aku merasa ada yang mengganggu tidurku dan aku terbangun. Saat mataku terbuka, arah pandanganku entah kenapa langsung ke arah kolong pintu kamar. Dan di sanalah sosok itu memandangiku. Saat itu aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun suaraku tidak keluar sedikit pun. Seperti ada yang menahannya. Saat itu yang aku rasakan sekujur tubuhku merinding semua dan badanku panas
dan gemetaran. Walaupun saat itu aku nggak tahu itu makhluk apa, namun yang aku rasakan saat itu aku sangat takut sekali. Dia memandangiku terus-menerus. Sekali lagi aku mencoba berteriak, namun tetap saja nggak bisa. Suaraku tetap nggak keluar, hanya badanku saja yang kerojotan. Tak lama kemudian, mamaku terbangun dan menanyakan kepadaku, aku ini kenapa? Nah anehnya, saat aku mau memberitahu ke mama, ada sosok itu yang keluar di mulutku hanya kata mama, dan itu pun juga gagap. Aku masih ingat, saat itu yang bisa kulakukan adalah hanya menuding ke arah pintu tersebut. Namun, yang mamaku lihat katanya aku kayak anak kejang-kejang dengan keringat bercucuran tapi badannya dingin. Dan anehnya, kenapa mamaku nggak melihat padahal dia persis di depan gorden sosok itu berdiri. Di balik gorden tersebut, dia tinggi ke atas. Wajahnya terlihat di kolong pintu dan kakinya tak nampak di lantai. Saat aku semakin parah, aku terus menunjuk-nunjuk sosok itu agar mama tahu. Karena aku gak bisa ngomong, nangis pun suaraku gak keluar. Dan mataku juga entah kenapa anehnya gak bisa merem. Seperti dipaksa untuk terus melihat sosok itu. Yang wajahnya putih pucat, matanya mendelik ke arahku. Terkadang sesekali senyum tipis kepadaku membuatnya semakin seram. Aku terus menunjuk-nunjuk ke arah tersebut, namun mamahku nggak tahu maksudku itu apa. Mamahku malah mematikan saklar lampu. Karena saklar lampu itu memang di samping pintu kamar. Saat lampu dimatikan, wajah sosok itu tetap terlihat dengan wajah yang berubah menjadi wajah yang hancur. Seketika aku sangat ketakutan dan semakin mengejang-ejang. Mamaku kemudian menyalakan lampu saklar lampu lagi. Dan wajah sosok itu berubah menjadi seperti semula, tanpa luka namun dengan wajah pucat dan mendelik ke arahku. Mamaku semakin bingung apa yang terjadi kepadaku. Kemudian dia membangunkan bapakku yang dari tadi tidur terus. Kemudian saat bapakku terbangun, dia melihat aku ada yang aneh. Dia langsung meminta kepada mamaku sebuah air. Dan mamaku mengambil air yang ada di samping tempat tidur. Kemudian bapakku membacakan sebuah doa di air gelas tersebut dan memintaku untuk segera meminumnya. Lalu dia mengambil 3 bantal dan taruh di samping tempat tidurku. Dan di atasnya bapakku meletakkan sebuah Al-Quran. Setelah aku menghabiskan air yang diberi doa oleh bapakku, kata mamaku, aku langsung tertidur. Yang aku ingat saat mau menghabiskan air tersebut, tiba-tiba sosok itu yang memandangiku di atas kolong pintu hilang perlahan. Dan anehnya setelah beberapa hari kemudian saat aku melihat sosok itu, badanku mulai panas dingin dan aku mulai sakit-sakitan selama 3 tahun.